Pemirsa, berbicara mengenai seni Indonesia patut bangga. Pasalnya salah satu seniman Indonesia, Noval Absar, mampu menghadirkan karya anak bangsa hingga ke mancanegara melalui seni lukis. Coba kita simak bersama. Nah pemirsa, inilah yang terbaru. Noval Absar memboyong lukisan-lukisan ciptaannya ke Singapura pada bulan Maret lalu. Bertema Haha, pameran lukisan dari Noval digelar dari Art State Singapura. Satu hal yang menarik, semasa kecil Noval kerap diremehkan teman-temannya sebenarnya karena gemar menggambar, kini justru menjadi potensi yang diperhitungkan di dunia seni. Lulusan Lasalle College of the Arts and Goldsmiths University London ini rutin memamerkan karyanya di Singapura sejak 2012. Dan nantinya Noval Absar akan menampilkan karyanya di Art Jakarta pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September mendatang. Dan kita sudah kehadiran Noval Absar untuk membahas terkait dengan talenta yang ia miliki dan juga Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif Justus Majuntak dan juga Media Relation Art Jakarta Afia untuk membahas mengenai event Art Jakarta juga. Selamat pagi Noval, selamat pagi Afia, selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi. Oke, ini pertama-tama saya mau tanya dulu nih sama yang kemarin barusan ini ya menggelar ya ini ya. Iya. Oke, Noval, itu kenapa judulnya Haha? Hahaha ini menarik banget karena haha itu identik ketawa kan, tapi nggak semua ketawa itu karena lucu. Ketawa itu banyak elemennya. Kadang ngetawain diri sendiri, ngetawain orang lain, kadang ketawain orang lain berarti kan ejekan kan. Betul. Jadi banyak banget konsep dari ketawaan itu, dan itu menjadi sebuah kritik of social issue. Sama juga ya diri sendiri juga sih sebenarnya. Jadi itu menampilkan juga bagaimana metafora yang ingin diungkapkan oleh Noval. Benar sekali. Terus gitu kemarin sih. gimana pada waktu yang di Singapura terakhir itu memang fokusnya mengenai apa sih yang mau dikritisi oleh Noval? Oke, kemarin itu pas pameran tunggal di Singapura di Art Porters Gallery itu menceritakan tentang bagaimana tentang mimpi sih sebenarnya sih. Bagaimana apa sih ada di kepala orang itu kita punya mimpi masing-masing. Dan itu baru aja tahun lalu pamerannya alhamdulillah sukses dan responnya cukup bagus. Dan ya alhamdulillah bangga banget karena bisa membawa nama Indonesia juga sih. Seperti itu. Nice. Buat yang next besok di Art Jakarta menampilkan apa? Oh, menampilkan banyak karya tentang hahaha series lagi, tapi engage sama teknologi juga. Jadi bagaimana lukisan itu nggak hanya kotak doang atau persegi panjang, tapi bisa bicara, bisa ada suara, bisa interaktif lah. Jadi seperti itu. Ada teknologi involvement-nya. Jadi haha in another ini ya perspektif ya. Perspektifnya benar sekali. Ya. Oke. Nah, Afia, kalau dari Art Jakarta tahun 2019 ini, apa sebenarnya membedakan dengan tahun lalu? Of course, yang tahun ini kita jauh lebih gede. Yes. That's why kita pindah tempat sih memang. Tapi cuma 3 hari loh, tahun lalu 4 hari, iya kan? Ya, kita pakai 3 hari soalnya kita juga pengen lebih, orang-orang punya kesempatan yang lebih langsung deh gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi kalau misalnya suka karya, kalau pengen lihat nggak tunggu-tunggu lagi, langsung aja datang. Kita di JCC kan sekarang, dan Hall A dan Hall B almost twice ya dari tahun lalu, lebih gede. Ini terbesar yang pernah kita lakukan sih. Oke, untuk komposisinya dari artis dari Indonesia dan juga mancanegara bagaimana? Jadi gini, kita ada 70 exhibitor, itu galeri-galeri dari internasional. Kita fokus di galeri-galeri dari negara-negara Asia Pasifik, dan 40 dari 70 itu adalah galeri-galeri dari luar negeri. 40 galeri luar negeri dan 30 galeri Indonesia. I see, oke. Kalau senimannya mungkin kayak ratusan. Ratusan juga ya? Count. Banyak, berarti selain dari kayak Nova gitu, yang akan ditampilkan lagi siapa? Apakah yang dari Arjo kemarin juga akan diboyong juga begitu? Banyak sih. Pasti ada. Dan sebenarnya yang spesial juga dari Art Jakarta, kita tuh programnya ada kita sebut, main program kita, Art Jakarta Gallery, yang tadi 70 galeri dari internasional dan lokal galleries. Kita ada juga 10 Art Jakarta Spot. Spot ini tuh lebih kayak instalasi khusus. Jadi teman-teman bisa datang, terus kayak bisa experience langsung yang lebih spesial lah gitu. Dan ini 10 spot itu ada 7 seniman yang pasang karyanya di sana. Salah satunya ada Eko Nugroho, ada Tim Lab dari Jepang, terus habis itu ada Syaiful Garibaldi, ada Albert Yonatan juga seniman Indonesia yang sekarang tinggal di Jepang. Banyak sekali berarti ya? Banyak banget. Eventnya banyak banget. Iya benar. Nah Pak Joshua, gimana Pak untuk melihat apresiasinya terhadap Art Jakarta tahun ini dan juga para seniman-seniman yang tentunya menyumbangkan buat acara pada tahun ini Pak? Iya, mungkin saya ingin bercerita sedikit ya mengenai apa yang kami lihat selama ini, perkembangan apresiasi publik terhadap seni. Ya. Yang pertama-tama ya hadirnya seperti Museum of Contemporary Art ya. Kalau dari data yang saya dapat, kalau weekdays itu bisa sampai 500 orang yang datang. Weekend itu sampai
2.000 orang. Ribuan, banyak sekali. Berarti kan itu apresiasi seni sudah meningkat ya. Di acara-acara yang kami dukung ya seperti Akjok ya sebagai contoh di tahun 2018 saja itu hampir 100.000 yang hadir ya, dan itu tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ya, tahun 2019 ini sekitar 32.000 ya dalam 4 hari. Jadi apresiasi seni ini sudah meningkat, dan ini serupa juga dengan apa yang terjadi di Art Jakarta, karena hampir setiap tahun kita mendukung Art Jakarta. Ya. Di situ juga kami melihat pertumbuhan dari pengunjung yang hadir ya. Dan yang menarik sebenarnya kalau di luar itu ada art scene ya yang menjual karya. Nah itu paling populer itu. Paling populer. Affordable art-nya itu paling populer. Di satu program kita namanya Art Scene. Yes. Art Scene. Iya. Terus ada Art Unlimited juga ya, Ya, Pak? Art Unlimited ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, Art Unlimited memang ini dukungan kami terhadap seniman muda dan independen, karena memang tidak semua seniman muda itu memiliki perwakilan galeri. Ya. Jadi ini yang independen, kita buka open call seluruh Indonesia, kemudian kita kurasi ya. Salah satu kuratornya juga menjadi director ya, Director di situ ya. Di Art Jakarta ya, seperti itu. Oke. Nah, tentunya kita juga yang tahu juga mengenai bagaimana tentunya peran dari pemerintah juga tentunya untuk bisa membantu. Karena ini semakin banyak juga setiap tahunnya para seniman-seniman muda yang sudah mengekspresikan itu semakin banyak lagi. Dan mungkin suatu saat kita bisa menyanyi Art Basel juga mungkin untuk ke depannya. Tapi kita harus usai jeda ya. Pemirsa tetap bersama kami bersama Bank Indonesia. Anda kami bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, Pak Joshua, ini kita melihat apresiasi orang, terutama market-market di beberapa daerah sebenarnya semakin tinggi ya mengenai karya seni ini ya. Iya. Memang apresiasi karya seni ini semakin tinggi. Nah, yang menariknya juga bukan cuma apresiasi. Kalau dulu kita melihat lukisan ya sudah di situ saja ya. Tapi sekarang di tempat. Nikmati di rumah kan kalau sekarang kan ya. Nah, di sini memang kami juga ingin mendorong bahwa seni ini tidak eksklusif loh, ya, bahwa eksklusif ini terjadi karena harga toh, ya. Jadi kita juga mendukung dengan program-program seperti program yang tadi sempat di-mention itu Art Unlimited, ya. Jadi terusannya dari Art Unlimited itu memang di perupa-perupa muda, ya, mereka independen, itu dari berbagai daerah di Indonesia kita bawa dalam program Art Unlimited, bawa lagi ke Art Jakarta. Nah, di situ yang kita kurasi itu memungkinkan istilahnya mendemokratisasikan seni ya. Jadi seni kita punya hashtag seni untuk semua. Oh, hashtagnya seni untuk semua. Seni untuk semua. Artinya orang pun juga bisa bawa pulang seni ya dalam berbagai levelnya tentunya ya. Kalau ada yang bisa langsung beli, ada yang harus menabung dulu ya. Nah, di Art Unlimited inilah menjadi satu platformnya untuk investasi seni. Untuk investasi seni ya. Karena ini kekuatan dari Art Unlimited ini juga tentunya dari Art Jakarta adalah kuratornya yang memilihkan ya, karena apa yang dipilih, karya seni yang dipilih itu yang mengedukasi juga kepada masyarakat. This is the art that you would see, and if you wish, you would have. Ya, you would purchase itu ya artnya, and you would invest. Ya. Nah, itu kekuatan dari kuratornya. Oke. Nova sendiri nanti gimana sih kemudian apresiasi dari orang-orang? Sebenarnya kalau kita lihat juga sepertinya traffic dari apresiasi kita tuh semakin tinggi setiap tahun ya, apalagi dari karya seni yang barusan dia Nova. Luar biasa ya, apalagi aku dari seniman mewakili milenial kali ya, karena adanya sosial media, di mana sosial media itu menjadi sebuah platform yang mereka itu katakanlah orang yang belum bisa lihat karya langsung, mereka bisa lihat dari Instagram, mereka bisa lihat karya-karya portofolio para seniman-seniman sendiri, dan itu menjadi sebuah sesuatu yang daya tarik. Jadi orang-orang yang masih katakanlah cukup awam tentang seni, mereka bisa mulai mengenal seni lebih jauh lagi dari situ gitu loh. Dan sangat positif dan juga mengambil banyak
kalangan gitu loh. Kalangan ya, Iya, menjangkaunya itu menjangkaunya juga. banyak sekali, luas lah seperti itu. Oke, dia mah terbantu justru kok ada Sangat sosial media ya. sangat terbantu Oh, sih, ya. seperti itu. Wow, oke. Target sendiri gimana kalau dari Art Jakarta sendiri? Kenapa? Targetnya berarti? Targetnya sih emang kita seperti kata Pak Joshua Ya. juga, kita pengen emang lebih bikin Art Jakarta itu inklusif. Iya. That this is an event yang buat semua orang, jadi tidak terpaku buat satu Iya. kelompok kecil aja, tapi Jakartanya juga bisa ngalamin gitu. Makanya juga kita senang banget sih karena kemarin Pemda DKI baru mensupport Art Jakarta dengan cara membuat 1 minggu ini sebagai official Art Week. Yes. Official di Art Jakarta. Week, yes. Dan kalau misalnya kamu jalan-jalan nih naik MRT, naik busway dan segala macam di sepanjang Jalan Sudirman itu ada 21 spot halte-halte itu dia di collab sama seniman-seniman perupa muda Indonesia. 10 perempuan Indonesia itu bukan? 21. 21, oke, karya itu. 21 spot ya. Itu keren banget sih. Iya. Jadi kayak orang bisa langsung ya, nggak Iya. cuma dari Instagram aja, tapi langsung melihat. di kotanya langsung gitu. Jadi bisa kolaborasi lah Kolaborasi, antara online, Ya, offline-nya Yes, juga, iya. membuat itu menjadi sebuah punching ya. Iya, iya, iya. Pancing bener, Pancing, semoga iya. semakin ini ya, kayak orang juga semakin awareness Iya. kita semakin tinggi juga ya. Gimana tuh Pak meningkatnya awareness supaya kita soon Art Basel Iya. sama dengan Art Jakarta Jadi targetnya? ini memang sejalan dengan rencana-rencana kami di Badan Ekonomi Kreatif, terutama di bagian pemasaran, ya. Kami ingin membangun kegiatan-kegiatan kreatif ini sebagai destinasi, ya. Kami selama 2 kali ya, jadi 4 tahun terakhir ini memfasilitasi seniman Indonesia untuk hadir di fora penting dunia yaitu Venice Art Biennale, Yes. ya, yang sudah 100 tahun lebih, ya. Dan secara kontinu, dan kita akan berkomitmen untuk terus bisa mendukung seniman Indonesia hadir di fora tersebut. Nah, di situ kami melihat bahwa kota Venice itu menjadi destinasi Yes. saat terjadinya Venice Art Biennale yang selama 6 bulan, ya. Nah, ini ada nilai ekonomi di sini yang mungkin kita luput. Nah, jadi dengan tadi Di Art Jakarta ini. betul ya, itu kita bisa mengangkat nilai ekonomi kedua dari kegiatan seni. Nah, nilai ekonomi pertamanya tentu adanya transaksi ya. Betul, baik. Di Art Jakarta tersebut. Tetapi bisa dibayangkan kalau itu menjadi destinasi. Bahkan kita ingin mendorong agar menjadi destinasi internasional, Baik. minimum regional di Asia Tenggara. Tentunya kita Ya. kawal bersama dan kita dukung ya Pak ya, Betul. tentunya di sini. Baik, Ya. terima kasih Pak Joshua, terima kasih Afia, terima kasih Nova untuk waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Semoga kita sukses terus dan kita juga nantikan besok ya kejutan-kejutannya di sana ya. Jangan lupa datang 30 Oh pastinya, 30 Agustus sampai dengan 1 September. Ya. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kan kembali usai pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.